Ini viralin ini guys, Jeng Sri, wah pakai surat palsu. Wah, mudah-mudahan Pak Bursok aman aja nih ya. Kita jelas percaya Pak Bursok lah. Mau percaya Bu Sri, susah Bu Sri mau percaya Ibu, susah. Ibu ngomongin tentang Mugi, Ibu punya ya Bu ya. Jadi Bu Sri, udahlah nggak usah pencitraan. Nih, suap pajak hakim sebut Dirjen Pajak dan ipar Jokowi punya andil. Nah, ipar Jokowi ada jejak adik ipar Jokowi dalam perkara pajak. Apakah karena ini? Nah, Bu, ya, apakah karena ini Ibu nutup-nutupin? Aduh, ini menteri paling, wah, gue paling inget banget nih menteri yang salah satu menteri yang paling gue inget banget di zaman Pak Jokowi ini yang paling pokoknya semua pajak aja sampai ada kalimat itu ya kalau nggak suka nggak mau bayar pajak jangan tinggal di Indonesia. Pernah ada kalimat begitu dia tuh. Kalau nggak mau bayar pajak nggak usah tinggal di Indonesia. Pernah itu pernah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy dan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang Jeng Sri Mulyani ya, yang kemarin salah satu anak buahnya itu kayak kebongkar begitu, dan itu membuat KPK jadi ya udah kita angkat kemarin ya. Ini udah bosen sebenarnya sama pencitraan. Jeng Sri ini kan kemarin kelihatan kayak keras gitu. Ini menteri yang paling, menurut gue nih, menteri paling jago ngutang nih. Iya, serius, menteri terbaik. Menteri terbaik. Nih, ada berita begini nih. Muncul anak buah Sri Mulyani buat pengakuan menggemparkan, sebut aduannya sudah 2 tahun dicuekin Menteri Keuangan. Makanya stop pencitraan lah Bu Sri, Jeng Sri. Jeng Sri Mulyani, stop pencitraan sudah. Stop. Iya, ini kita baca dulu ya, kita baca. Anak buah Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani dari DJP Kemenkeu buat heboh. Dia mengungkapkan bahwa pengaduan yang diajukannya tidak dianggap oleh Sri Mulyani. Nggak dianggap karena nggak, ya Bu Sri. Aduh. Sosok anak buah Sri Mulyani yang buat heboh itu adalah Burso Anthony Marlon. Dia secara terbuka meluapkan ketidaksukaannya atas kinerja Menkeu Sri Mulyani yang nampak tebang pilih dalam menindaklanjuti aduan. Iyalah, kalau nggak ada kepentingannya ngapain gitu ya. Dikutip dari unggahan Twitter @kafirradikalis, akun tersebut terlihat membagikan foto tangkapan layar yang berisi aduan atas nama Bursok Anthony Marlon
anak buah Sri Mulyani yang tercatat sebagai ASN di DJP Kemenkeu. Sebab menurut dia kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi selaku anak ex pejabat DJP Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo sangat cepat untuk ditindak. Sedangkan aduan yang dia buat sejak tahun 2021 lalu mandek tindak lanjutnya. Nah, kenapa Bu Sri? Takut kebongkar. Dengan hormat, sehubungan dengan berita viral Mario Dandi Satrio, anak dari Rafael Alun Trisambodo, dan pengaduan saya di DJP Kemenkeu tanggal 27 Mei 2021, hampir 2 tahun yang lalu, dengan nomor tiket TKT minus 215E711063 dan nomor register EML 2022002009D33 dan EML 2022002324A6. Dengan ini saya sampaikan permintaan tindak lanjut pengaduan saya dengan penjelasan sebagai berikut, ungkap Bursok dalam surel aduan terbarunya. Nah, kenapa Bu Sri? Stop pencitraan udah bosan rakyat ini sama pencitraan. Saya melihat cepat sekali keputusan Ibu ambil ya. Dalam hitungan hari, Rafael Alun Trisambodo bisa langsung keluar dari DJP akibat viralnya kasus. Kemudian baru saja Dirjen Pajak viral menampilkan gaya hidup mewahnya menaiki moge Harley Davidson dengan komunitas blasting ridernya. Ibu pun langsung bertindak cepat yang pada akhirnya citra DJP hancur berantakan. Tulis surat terbuka yang dikutip dari akun Twitter @kafirradikalis Rabu 1 Maret 2023. Bursok Antoni menyampaikan bahwa Sri Mulyani melakukan tindakan cepat pada masalah yang baru-baru ini terjadi dan menjadi viral, namun tidak menggubris aduannya yang telah berumur 2 tahun. Nunggu viral dulu ya, supaya bisa pencitraan. Apakah begitu, Bu? Ya, Bu. Apalagi dalam pengaduan tersebut diduga terdapat kerugian negara yang diklaimnya mencapai triliunan rupiah. Menurut Bursok, Sri Mulyani juga telah membohonginya dengan mengeluarkan surat balasan palsu. Waduh, sampai surat balasan palsu Bu Sri. Coba Ibu Menkeu yang terhormat bandingkan dengan pengaduan saya yang bernomor sebagaimana tersebut di atas, yang sudah hampir 2 tahun mangkrak, yang melibatkan Dirjen Pajak dan Ibu sendiri, yang terindikasi kuat merugikan keuangan negara triliunan rupiah dan tidak Ibu gubris sama sekali. Bahkan Ibu menutupinya dengan surat palsu atau bodong dengan nomor S11-IJ.0-2022 tanggal 21 April 2022, ungkap Bursok. Wah, Bu Sri gimana Bu Sri? Ini viralin ini guys, jangan Sri pakai surat palsu. Wah, mudah-mudahan Pak Bursok aman aja nih ya. Kita jelas percaya Pak Bursok lah. Mau percaya Bu Sri susah, Bu Sri mau percaya Ibu susah. Ibu ngomongin tentang moge, Ibu punya ya Bu ya. Jadi Bu Sri, udahlah nggak usah pencitraan. Dalam surat aduan terbarunya, Bursok juga menyoroti integritas yang diungkit-ungkit oleh Sri Mulyani. Menurutnya jika memang integritas dikedepankan, harusnya Menteri Keuangan tersebut juga ikut mundur. Ya, mestinya mundur aja Bu Sri. Pasalnya dia dianggap tidak mampu mengawasi dan diawasi dalam kepemimpinan kementeriannya. Sri Mulyani bahkan diduga tutup mata dan tidak sadar diri jika dia dan orang-orang di sekitarnya juga telah mempertontonkan kehidupan mewah dan telah lama melakukan pembiaran. Ada yang bilang bahwasanya itu sudah diendus dari lama itu si Trisambodo itu, Rafael Alun itu. Udah diendus doang, dibongkar kagak. Begitu ada kejadian baru ya Bu ya. Nah, itu bukti bahwasanya adanya pembiaran Bu. Akun media sosial itu dilihat sama sosial, Ibu baru lihat. Bursok juga tidak kalah kesal dengan langkah yang diambil Sri Mulyani terhadap Rafael Alun Trisambodo. Rekening jumbo yang dimiliki oleh orang-orang seperti Rafael harusnya sudah menjadi prioritas oleh Sri Mulyani sejak dulu. Apalagi Rafael Alun Trisambodo sudah jelas-jelas dipermasalahkan oleh PPATK, bahkan malah menunggu viral, bahkan disangkut pautkan oleh kasus Mario Dandi.
Ya kan? Kalau nggak ada anaknya mukul begitu, nggak kelihatan. Oleh karena kinerja Sri Mulyani yang tidak melakukan pembenahan yang benar, khususnya di DJP, orang-orang seperti Rafael akhirnya memunculkan citra bahwa DJP selama ini pura-pura buta, padahal melek pajak, pura-pura tuli, padahal mendengar, dan pura-pura buta huruf, padahal mengerti akuntansi. Nah, jadi guys, itu beritanya itu guys. Ya, kita lihat komentar netizen di sini nih. Ini harus kita viralin nih. Sri Mulyani udah cukup bu, pencitraan bu. Ibu sendiri punya moge, punya ini. Masa ibu baru tahu? Nunggu anak orang dipukulin dulu. Hah, ibu. Udah kita lihat komentar netizen guys. Let's go to Twitter yuk. Oke guys, kita udah di Twitter ini kita baca nih. Nggak terlalu viral ini, makanya kita viralin ini. Udahlah Sri Mulyani, jangan Sri. Stop pencitraan dulu. Ryan nggak bodoh nih, anak buah lu sendiri yang ngebongkar nih. Apakah yang ini? Nah itu yang dimaksud nih. Nih suap pajak, hakim sebut Dirjen Pajak dan ipar Jokowi punya andil. Nah ipar Jokowi ada, jejak adik ipar Jokowi dalam perkara pajak. Apakah karena ini? Nah bu, ya apakah karena ini ibu nutup-nutupin? Aduh. Sri Mulyani. Nah, coba aduannya dari 2 tahun lalu dikirim ke Twitter, pasti nggak dicuekin sama netizen. Nah itu, kadang netizen lebih cepat, ya. Ini perlu kita bantuin untuk viralin. Sri Mulyani stop pencitraan dah. Nah lo, dalam satu kandang, nampaknya ada tanda-tanda tidak kondusif. Ya jelas sayang. Udahlah. Ya asgilul zalimin bezalimin. Udahlah, mereka ini udahlah. Kebongkar. Ada waktunya semua bangkai akan terbongkar. Berarti benar kalau ada statement viral dahulu baru terungkap. Iya, makanya ini kita viralin ini. Bantu guys. Berarti yang nggak becus kerja itu menterinya. Yang milih menteri juga ya berarti. Kenapa orang nggak becus dipilih? Bu disenggol anak buahnya nih. Iya, bukan lagi disenggol ini, ditabrak. Sri Mulyani, tapi masih punya malu gak sih Bu? Sri Mulyani masih punya malu gak sih? Terus menterinya kerja apaan? Nah nggak tahu menterinya kerja apaan. Kagak jelas, ngutang aja yang banyak ya Bu ya. Rakyat dipajak-pajakin aja ya Bu ya. Nih menteri paling, gue paling inget banget nih menteri, yang salah satu menteri yang paling gue inget banget di zaman Pak Jokowi ini, yang paling pokoknya semua pajak aja, sampai ada kalimat itu ya, kalau nggak mau bayar pajak jangan tinggal di Indonesia. Pernah ada kalimat begitu dia tuh, kalau nggak mau bayar pajak nggak usah tinggal di Indonesia. Pernah. Nah, coba itu Bu Mensos cantik itu masih jadi menteri, mobilnya nggak bayar pajak tuh. Nah itu Rafael tuh, anak buah lu tuh, cuman bisa ngomong begitu sama rakyat aja lu. Bener ini Bapak staf khusus Prasto, nggak tahu gue. Hidup TNI, tentara netizen Indonesia. Wah keren netizen. Emang hukum sosial lebih nampar dari hukum negara. Oke guys, kalau memang hukum sosial lebih nampar dari hukum negara, nih. Ini kita viralin nih. Iyalah, stop pencitraan Bu Sri. Stop pencitraan. Dari dulu negara kita ya boroknya banyak. Nah ini komentarnya, ini belum seberapa viral sih. Tapi alhamdulillah ini kita bantu nih. Jadi sebenarnya buat Sri Mulyani, Bu masih punya malu gak sih Bu? Jeng Sri, masih punya malu gak lu? Jadi menteri begini amat. Giliran pajak rakyat aja lu. So iye, kemarin bilang bahwasanya jangan hidup, lu sendiri punya moge, ya kan? Iya, sekarang dibongkar kelakuan lu oleh anak buah lu sendiri. Lu masih punya malu gak sih Bu Sri? Stop pencitraan sudah. Oke, gitu aja guys. Komentar yang baik di bawah. Share guys, jangan lupa nih. Iya, Sri Mulyani begini amat. Ya. Oke, itu aja guys dari gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu bersuara untuk rakyat biasa. Mohon diri, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sri Mulyani nih kalau ngomong, kalau nggak mau bayar pajak jangan tinggal di Indonesia. No itu kemarin Bu Mensos cantik gitu nyuci mobil yang nunggak pajak, masih tinggal di Indonesia bahkan jadi menteri. Lu sok-sokan ngomong stop pencitraan Sri Mulyani. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju,
ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Lo tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.